bertemu kembali di channelnya Edwan Sakti atau Edwan 63 di makan-makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini kita akan mereview makanan Oma ya, makanan yang dibuat oleh Oma ya di hari Jumat selesai sholat Jumat. Makanan yang kita review hari ini memang tidak terlalu banyak, tapi saya yakin makanan ini perlu istilahnya kita review karena ini punya khas tersendiri ya, punya khas tersendiri. Terutama mungkin ada makanan yang terbuat dari telur asin ya, telur asin yang kemudian kita kenal dengan telur asin dengan cacahannya. Ini telur asin yang kita buat sendiri ya teman-teman, yang kita asinkan lebih kurang 14 hari ya. 14 hari ini telur asin, telur itik yang kita asinkan ini sudah berubah warna, terutama di kuningnya. Jadi ya, biasanya warna kuning, sini sudah warnanya sudah mengarah ke merah-merahan gitu. Dan asinnya cukup. Ya, biasanya 11 hari ya, 11 ya. Sekitar 16 hari. Hah? 16 hari. Biasanya berapa hari? 16 hari. Biasanya 20 ya 20-an. Hari ini kata Oma yang kita asinkan ini 16 hari. Tapi kemarin sudah saya coba 16 hari ini sudah cukup lah asinnya, karena kalau kita mencapai 20 hari ya asinnya mungkin makin terasin dan kuningnya ya makin mengeras dan berminyak jadinya tuh kalau sudah sampai 20 hari. Tapi kalau 16 hari atau 14 hari ini masih tidak terlalu keras ya dan tidak terlalu berminyak. Itu asin. Jadi telur asin ini yang kita buat sendiri. Kemudian inilah yang kita sebutkan dengan telur asin cacahan. Menggunakan asam jawa yang diperas kemudian ditambah air, kemudian ditaburi dengan bawang goreng, bawang merah ya, bawang merah yang diiris dan cabai yang diiris. Ya ini bisa cabai rawit, bisa cabai biasa, atau mungkin kalau mau beli lebih pedas lagi ya kita menggunakan cabai setan. Tapi jarang sekali orang menggunakan setan. Ini teman-teman. Jadi teman-teman, agak basah tumpah tadi. Ini teman-teman telur asinnya ya. Kemudian tumpah. Nah, kemudian ini ayam goreng bumbu yang baru digoreng sekali oleh Oma ya, dan masih hangat, dan ini aromanya sudah sampai ke hidung kita ya, sudah menimbulkan selera makan. Sama dengan telur asin tadi sudah ada aroma itu sendiri. Jadi ini aromanya ayam goreng bumbu dan ini telur cacahan. Nah, karena hari ini kita Oma tidak membuat masak sayur. Nah, sayur penggantinya adalah Indomie goreng ya. Tapi saya juga yakin enak ini Indomie goreng ini sebagai campuran dari makanan yang kita buat ini. Dan kemudian Oma juga menyiapkan cabai ya. Ini nanti kalau misalnya kita kurang pedas untuk ayam goreng bumbu ya kita bisa campur ini ya. Dan nah ini yang terakhir kerupuk. Nah ini kalau biasa kita makan kerupuk ubi, kerupuk emping. Nah hari ini kita makan kerupuk jange ya. Kerupuk jange ini ya ini sangat baik ya, terutama untuk bagi orang yang mengidap penyakit MAH ya. Jadi ketika penyakit MAH ya kita makan ini ya, biasanya MAH itu kan menyebabkan luka lambung. Nah, luka lambung katanya ya kita tak tahu ya diagnosa dokter, tapi kalau katanya kita mau makan ini nanti ini yang bisa ya secara tidak langsung mungkin mengobati luka lambung itu. Mudah-mudahan selama ini ya saya termasuk ya yang biasa ya kena serangan MAH ya, kadang-kadang ya saya juga harus makan
kerupuk yang seperti ini. Ya mudah-mudahan lah teman-teman yang kalau memang ada asam lambungnya ketika sakit, ya sakit itu ya menimbulkan luka lambung, ya mungkin salah satu ya obat penyembuhnya lah barangkali. Ini bisa seperti kerupuk yang ini. Ini setelah saya lakukan teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ini bukan saran atau apa ya, tapi ini yang sering pernah saya lakukan gitu. Oke teman-teman, ini sudah terhidang ya. Jika kita mencoba mencicipi gimana masakan yang dibuat Oma ya. Kali ini kita tidak menggunakan sendok tapi menggunakan tangan dan harus membuka cincin kita ya. Dan ini tetap didampingi dengan air putih dingin, ya tidak terlalu dingin karena tidak menggunakan es. Oke teman-teman, kita coba telur asin cacahan ya. Ini telur asin cacahan ini khasnya orang Banjar teman-teman ya, teman-teman. Jadi cacahan dibuat orang Banjar itu bisa menggunakan, tapi harus biasanya tidak bukan telur itik, tapi telur asin ya, telur asin. Ini rasanya membuka selera. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sakit mungkin seleranya kurang bagus ya, sehingga tidak menimbulkan. Ini teman-teman ya kalau kita ngambil dari dekat telur asinnya seperti apa yang sudah menggunakan cacahan itu. Jadi kalau kita makan kuahnya, cacahannya, makan bawangnya dan makan cabenya. Jadi di situ akan terasa asamnya, rasa pedasnya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kemudian kalau orang sakit, ya biasanya kalau orang sakit kan seleranya itu kan tidak timbul, kadang-kadang lidahnya bisa putih gitu kan. Nah kalau kita makan ini salah satu bisa membagikan selera makan kita. Nah mungkin ini menjadi satu menu pilihan ya, menu pilihan bagi teman-teman yang mungkin di rumah ingin membuat telur cacahan khasnya Banjar ya. Oke teman-teman, kita coba telur asinnya ya. Kita coba dulu gimana rasa asinnya ya. Cukup. Jadi tidak terlalu asin betul, sedang, dan tidak terlalu pedas betul, karena cabenya tidak menggunakan cabai setan atau cabai rawit. Enak teman-teman. Ini makan yang gini. Luar biasa. Kita coba mie gorengnya. Kalau kata orang Banjar tuh agak kesedakan teman-teman. Jadi ketika kita makan kurang minum, bisa seperti itu. Ini minyak, kita campur dengan telur. Tambah enak teman-teman. Nah, kali ini kita mencoba ayam goreng bumbu ya. Ayam goreng bumbu yang seperti Oma ini, saya lebih senangnya memakannya adalah pahanya, atau sayapnya, atau lehernya. Ya. Kalau untuk dada agak terlalu padat. Dan ini masih teman-teman ya, ini ya teman-teman masih hangat.
ya, masih hangat. Nah, aromanya sangat menggoda sekali teman-teman. Nah, kalau kita makan ayam bumbu digoreng ini harusnya makan yang hangat. Karena kalau kita makan hangat-hangat seperti ini, daging itu terasa lembut dan wanginya masih terasa gitu. Tidak terlalu keras. Tapi kalau sudah dingin dia keras. Dan aromanya juga sudah hilang. Nah, Acil. Enak teman-teman. Jadi nasinya hangat, ayam gorengnya juga hangat. Nah, kecuali cacahan tadi yang memang sudah diolah dari tadi. Nah, kalau cacahan ini bedanya telur dengan cacahannya itu dimasukkan tuh memang dari awal. Kalau perlu memang direndam untuk berapa menit, ya bisa mungkin 10 atau 15 menit sehingga resapan cacahannya itu meresap ke kuning telurnya. Jadi itu yang membuat enak. Ini ayam goreng bumbu ini semuanya memang ada, bila di warung juga ada. Cuma ini khasnya Oma ya, itu sedikit beda lah dengan tempat yang lain. Sangat terasa teman-teman bumbunya. Kita coba satu lagi telur teman-teman ya. Kita cari yang kuningnya agak lebih besar. Dan dulunya ketika orang tua saya masih hidup ya, ketika adik-adik masih kecil, biasanya cacahan ini dibuat ketika orang tua kita hamil kemudian melahirkan ya ini makanannya gitu. Jadi ini ciri khas gitu. Dan cacahan Banjar ini banyak. Ada yang seperti ini ya, menggunakan San Jawa, dan ada juga yang cacahannya menggunakan merica. Dan biasanya kalau merica itu lawannya bukan telur asin, tetapi ikan asin. Jadi cacahan ini yang menggunakan San Jawa ini sudah ada pembentukan masing-masing teman-teman. Sangat membuka selera kita makan. Apalagi ketika hari Jumat ini dan siang ini kita agak lapar ya. Ini membuat
sensasi dan kenikmatan sendiri ketika kita makan. Ini teman-teman dulunya. Tampuk kuahnya teman-teman. Jadi biasanya kuahnya dihirup. Cuman karena saya nih ada emahnya juga, jadi tidak terlalu berani untuk menghirupnya ya. Jika kita menghirup itu, ambil kuahnya langsung ditepuk. Itu namanya menghirup. Teman. Ayo teman-teman. Acil. Saking enaknya dan aroma dari makanan ini, acil pun ngeong-ngeong. Acil tuh ngeong, sudah kelaparan, dah minta makan teman-teman. Ya, apalagi kita gitu. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini di makan-makan pas. Ya tentunya pas porsinya, satu piring, pas rasanya dan terasa pedasnya, terasa asinnya, terasa asamnya, dan sangat menggoda selera makan kita semua. Dan tentunya kalau harganya pastilah pas karena ini makanan rumahan. Demikian teman-teman, semoga video kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menikmati khususnya mungkin telur cacahan seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana caranya atau mungkin bagaimana bumbunya ya, atau bagaimana cara mengolah telur asin ini, nah, mungkin tentunya tidak bertanya sama saya tapi bertanya sama Oma ya. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Edwan Sakti atau Edwan 63 di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini kita akan mereview makanan Oma ya, makanan yang dibuat oleh Oma ya di hari Jumat selesai sholat Jumat. Makanan yang kita review hari ini memang tidak terlalu banyak, tapi saya yakin makanan ini perlu istilahnya kita review karena ini punya khas tersendiri ya, terutama mungkin ada makanan yang terbuat dari telur asin ya, telur asin yang kemudian kita kenal dengan telur asin dengan cacahannya. Ini telur asin yang kita buat sendiri ya teman-teman, yang kita asinkan lebih kurang 14 hari ya. 14 hari ini telur itik yang kita asinkan ini sudah berubah warna, terutama di kuningnya. Jadi ya, biasanya warna kuning, sini sudah warnanya sudah mengarah ke merah-merahan gitu. Dan asinnya cukup ya. Biasanya 11 hari ya, 11 ya. Sekitar 16 hari. Hah? 16 hari. Biasanya berapa hari? 16 hari. Biasanya 20 ya 20-an. Hari ini kata Oma yang kita asinkan ini 16 hari. Tapi kemarin sudah saya coba 16 hari ini sudah cukup lah asinnya. Karena kalau kita mencapai 20 hari ya asinnya mungkin makin terasin dan kuningnya ya makin mengeras dan berminyak jadinya tuh kalau sudah sampai 20 hari. Tapi kalau 16 hari atau 14 hari ini masih tidak terlalu keras ya dan tidak terlalu berminyak. Ini telur asin. Jadi telur asin ini yang kita buat sendiri. Kemudian inilah yang kita sebutkan dengan telur asin cacahan. Menggunakan asam jawa yang diperas kemudian ditambah air, kemudian ditaburi dengan bawang goreng, bawang merah ya, bawang merah yang diiris dan cabai yang diiris. Ya ini bisa cabai rawit, bisa cabai biasa, atau mungkin kalau mau beli lebih pedas lagi ya kita menggunakan cabai setan. Tapi jarang sekali orang menggunakan setan. Nah ini teman-teman,
Ini teman-teman, agak basah tumpah tadi. Ini teman-teman telur asinnya ya. Kemudian tumpah. Nah, kemudian ini ayam goreng bumbu yang baru digoreng sekali oleh Oma ya, dan masih hangat, dan ini aromanya sudah sampai ke hidung kita ya, sudah menimbulkan selera makan. Sama dengan telur asin tadi sudah ada aroma itu sendiri. Jadi ini aromanya ayam goreng bumbu dan ini telur cacahan. Nah, karena hari ini kita tidak Oma tidak membuat masak sayur. Nah, sayur penggantinya adalah Indomie goreng ya. Tapi saya juga yakin enak ini Indomie goreng ini sebagai campuran dari makanan yang kita buat ini. Dan kemudian Oma juga menyiapkan cabai ya. Cabai ini nanti kalau misalnya kita kurang pedas untuk ayam goreng bumbu ya, kita bisa campur ini ya. Dan nah, ini yang terakhir kerupuk. Nah, ini kalau biasa kita makan kerupuk ubi, kerupuk emping. Nah, hari ini kita makan kerupuk jange ya. Kerupuk jange ini ya, ini sangat baik ya, terutama untuk bagi orang yang mengidap penyakit MAH ya. Jadi ketika penyakit MAH ya, kita makan ini ya, biasanya MAH itu kan menyebabkan luka lambung. Nah, luka lambung katanya ya kita tak tahu ya, dia nggak usah dokter, tapi kalau katanya kita mau makan ini, nanti ini yang bisa ya secara tidak langsung mungkin mengobati luka lambung itu. Mudah-mudahan selama ini ya saya termasuk ya yang biasa ya kena serangan MAH ya, kadang-kadang ya saya juga harus makan kerupuk yang seperti ini ya. Mudah-mudahan lah teman-teman yang kalau memang ada asam lambungnya ketika sakit itu ya menimbulkan luka lambung ya, mungkin salah satu ya obat penyembuhnya lah barangkali. Ini bisa seperti kerupuk yang ini pernah saya lakukan teman-teman ya. Mudah-mudahan lah ini bukan saran atau apa ya, tapi ini yang sering pernah saya lakukan gitu. Oke teman-teman, ini sudah terhidang ya, jika kita mencoba mencicipi gimana masakan yang dibuat Oma ya. Kali ini kita tidak menggunakan sendok tapi menggunakan tangan, dan harus membuka cincin kita ya. Dan ini tetap didampingi dengan air putih dingin ya, tidak terlalu dingin karena tidak menggunakan es. Oke teman-teman, kita coba telur asin cacahan ya. Ini telur asin cacahan ini khasnya orang Banjar teman-teman ya, teman-teman. Jadi cacahan dibuat orang Banjar itu bisa menggunakan, tapi harus biasanya bukan telur itik, tapi telur asin ya. Telur asin. Ini rasanya membuka selera. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sakit mungkin seleranya kurang bagus ya, sehingga tidak menimbulkan. Ini teman-teman ya kalau kita ngambil dari dekat telur asinnya seperti apa yang sudah menggunakan cacahan itu. Jadi kalau kita makan kuahnya, cacahannya, makan bawangnya dan makan cabenya. Jadi di situ akan terasa asamnya, rasa pedasnya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kemudian kalau orang sakit ya, biasanya kalau orang sakit kan seleranya itu kan tidak timbul, kadang-kadang lidahnya bisa putih gitu kan. Nah kalau kita makan ini salah satu bisa membagikan selera makan kita. Nah mungkin ini menjadi satu menu pilihan ya, menu pilihan bagi teman-teman yang mungkin di rumah ingin membuat telur cacahan khasnya Banjar ya. Oke teman-teman, kita coba telur asinnya ya. Kita coba dulu gimana rasa asinnya ya. Cukup, jadi tidak terlalu asin betul, sedang, dan tidak terlalu pedas betul,
karena cabenya tidak menggunakan cabai setan atau cabai rawit. Enak teman-teman. Ini makan yang gini. Luar biasa. Kita coba mie gorengnya. Kalau kata orang Banjar tuh agak kesedakan teman-teman. Jadi ketika kita makan kurang minum, bisa seperti itu. Ini minyak, kita campur dengan telur. Tambah enak teman-teman. Ayam itu gini. Ya. Nah, kali ini kita mencoba ayam goreng bumbu ya. Ayam goreng bumbu yang seperti Oma ini, saya lebih senangnya memakannya adalah pahanya, atau sayapnya, atau lehernya. Ya. Kalau untuk dada agak terlalu padat. Dan ini masih teman-teman ya, ini ya teman-teman masih hangat, ya masih hangat. Nah, aromanya sangat menggoda sekali teman-teman. Dan kalau kita makan ayam bumbu digoreng ini harusnya makan yang hangat, karena kalau kita makan hangat seperti ini, daging itu terasa lembut dan wanginya masih terasa gitu. Tidak terlalu keras, tapi kalau sudah dingin dia keras dan aromanya juga sudah hilang. Nah, kecil. Enak teman-teman. Jadi nasinya hangat, ayam gorengnya juga hangat. Nah, kecuali cacahan tadi yang memang sudah diolah dari tadi. Nah, kalau cacahan ini bedanya, telur dengan cacahannya itu dimasukkan tuh memang dari awal. Kalau perlu memang direndam untuk berapa menit, ya bisa mungkin 10 atau 15 menit, sehingga resapan cacahannya itu meresap ke kuning telurnya. Jadi itu yang membuat enak. Ini ayam goreng bumbu ini semuanya memang ada, bila di warung juga ada. Cuma ini khasnya Oma ya, itu sedikit beda lah dengan tempat yang lain. Sangat terasa teman-teman bumbunya. Kita coba satu lagi telur teman-teman ya.
Kita cari yang kuningnya agak lebih besar. Dan dulunya ketika orang tua saya masih hidup ya, ketika adik-adik masih kecil, biasanya cacahan ini dibuat ketika orang tua kita hamil kemudian melahirkan ya ini makanannya gitu, jadi ini ciri khas gitu. Dan cacahan Banjar ini banyak, ada yang seperti ini yang menggunakan San Jawa, dan ada juga yang cacahannya menggunakan merica. Dan biasanya kalau merica itu lawannya bukan telur asin, tetapi ikan asin. Jadi ketan ini yang menggunakan San Jawa ini sudah ada peruntukan masing-masing, teman-teman. Sangat membuka selera kita makan. Pagi ketika hari Jumat ini dan siang ini kita agak lapar ya. Ini membuat sensasi dan kenikmatan sendiri ketika kita akan makan. Ini teman-teman kuningnya. Tampuk kuahnya teman-teman. Jadi biasanya kuahnya dihirup. Cuman karena saya nih ada emahnya juga, jadi tidak terlalu berani untuk menghirupnya ya. Jika kita menghirup itu, ambil kuahnya langsung ke. Itu namanya menghirup. Teman. Ayo teman-teman. Acil. Saking enaknya dan aroma dari makanan ini, acil pun ngeong-ngeong. Acil lagi ngeong. Sudah kelaparan, dah minta makan teman-teman. Ya, apalagi kita gitu. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini dimakan-makan pas. Ya tentunya pas porsinya, satu piring, pas rasanya, dan terasa pedasnya, terasa asinnya, terasa asamnya, dan sangat menggoda selera makan kita semua. Dan tentunya kalau harganya pastilah pas karena ini makanan rumahan. Demikian teman-teman, semoga video kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menikmati khususnya mungkin telur cacahan seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana caranya atau mungkin bagaimana bumbunya ya, atau bagaimana cara mengolah telur asin ini, nah, mungkin tentunya tidak bertanya sama saya tapi bertanya sama Oma ya. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Edwan Sakti atau Edwan 63 di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini kita akan mereview makanan Oma ya, makanan yang dibuat oleh Oma ya di hari Jumat selesai sholat Jumat. Makanan yang kita review hari ini memang tidak terlalu banyak, tapi saya yakin makanan ini perlu istilahnya kita
review karena ini punya khas tersendiri ya, punya khas tersendiri. Terutama mungkin ada makanan yang terbuat dari telur asin ya, telur asin yang kemudian kita kenal dengan telur asin dengan cacahannya. Ini telur asin yang kita buat sendiri ya teman-teman, yang kita asinkan lebih kurang 14 hari ya. 14 hari ini telur asin, telur itik yang kita asinkan ini sudah berubah warna, terutama di kuningnya. Jadi ya, biasanya warna kuning, sini sudah warnanya sudah mengarah ke merah-merahan gitu. Dan asinnya cukup ya. Biasanya 11 hari ya, 11 ya. Sekitar 16 hari. Hah? 16 hari. Biasanya berapa hari? Mungkin 16 hari. Biasanya 20 hari. ya 20-an. Hari ini kata Oma yang kita asinkan ini 16 hari. Tapi kemarin sudah saya coba 16 hari ini sudah cukup lah asinnya. Karena kalau kita mencapai 20 hari ya asinnya mungkin makin terasin dan kuningnya ya semakin mengeras dan berminyak jadinya tuh kalau sudah sampai 20 hari. Tapi kalau 16 hari atau 14 hari ini masih tidak terlalu keras ya dan tidak terlalu berminyak. Ini telur asin. Jadi telur asin ini yang kita buat sendiri. Kemudian inilah yang kita sebutkan dengan telur asin cacahan. Menggunakan asam jawa, ya asam jawa yang diperas kemudian ditambah air, kemudian ditaburi dengan bawang goreng, bawang merah ya, bawang merah yang diiris dan cabai yang diiris. Ya ini bisa cabai rawit, bisa cabai biasa, atau mungkin kalau mau beli lebih pedas lagi ya kita menggunakan cabai setan. Tapi jarang sekali orang menggunakan setan. Ini teman-teman. Jadi teman-teman, agak basah tumpah tadi. Ini teman-teman telur asinnya ya. Kemudian tumpah. Nah, kemudian ini ayam goreng bumbu yang baru digoreng sekali oleh Oma ya, dan masih hangat, dan ini aromanya sudah sampai ke hidung kita ya, sudah menimbulkan selera makan. Sama dengan telur asin tadi sudah ada aroma itu sendiri. Jadi ini aromanya ayam goreng bumbu dan ini telur cacahan. Nah, karena hari ini kita Oma tidak membuat masak sayur. Nah, sayur penggantinya adalah Indomie goreng ya. Tapi saya juga yakin enak ini Indomie goreng ini sebagai campuran dari makanan yang kita buat ini. Dan kemudian Oma juga menyiapkan cabai ya. Cabai ini nanti kalau misalnya kita kurang pedas untuk ayam goreng bumbu ya kita bisa campur ini ya. Dan nah ini yang terakhir kerupuk. Nah ini kalau biasa kita makan kerupuk ubi, kerupuk emping. Nah hari ini kita makan kerupuk jange ya. Kerupuk jange ini ya ini sangat baik ya, terutama untuk bagi orang yang mengidap penyakit MAH ya. Jadi ketika penyakit MAH ya kita makan ini ya. Biasanya MAH itu kan menyebabkan luka lambung. Nah, luka lambung katanya ya kita tak tahu ya diagnosa dokter, tapi kalau katanya kita mau makan ini nanti ini yang bisa ya secara tidak langsung mungkin mengobati luka lambung itu. Mudah-mudahan selama ini ya saya termasuk ya yang biasa ya kena serangan MAH ya, kadang-kadang ya saya juga harus makan kerupuk yang seperti ini ya. Mudah-mudahan lah teman-teman yang kalau memang ada asam lambungnya ketika sakit itu ya menimbulkan luka lambung ya, mungkin salah satu ya obat penyembuhnya lah barangkali ini bisa seperti kerupuk yang ini pernah saya lakukan teman-teman ya. Mudah-mudahan lah ini bukan saran atau apa ya, tapi ini yang sering pernah saya lakukan gitu. Oke teman-teman, ini sudah terhidang ya, hingga kita mencicipi gimana masakan yang dibuat Oma ya. Kali ini kita
tidak menggunakan sendok tapi menggunakan tangan dan harus membuka cincin kita ya. Dan ini tetap didampingi dengan air putih dingin, ya tidak terlalu dingin karena tidak menggunakan es. Kecil. Oke teman-teman, kita coba telur asin cacahan ya. Ini telur asin cacahan ini khasnya orang Banjar teman-teman ya, teman-teman. Jadi cacahan dibuat orang Banjar itu bisa menggunakan tapi harus biasanya tidak bukan telur ite tapi telur asin ya, telur asin. Ini rasanya membuka selera. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sakit mungkin seleranya kurang bagus ya, sehingga tidak menimbulkan. Ini teman-teman ya kalau kita ngambil dari dekat telur asinnya seperti apa yang sudah menggunakan cacahan itu. Jadi kalau kita makan kuahnya, cacahannya, makan bawangnya dan makan cabenya. Jadi di situ akan terasa asamnya, terasa pedasnya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kemudian kalau orang sakit, ya biasanya kalau orang sakit kan seleranya itu kan tidak timbul, kadang-kadang lidahnya bisa putih gitu kan. Nah kalau kita makan ini salah satu bisa membagikan selera makan kita. Nah mungkin ini menjadi satu menu pilihan ya, menu pilihan bagi teman-teman yang mungkin di rumah ingin membuat telur cacahan khas Banjar. Ya. Oke teman-teman, kita coba telur asinnya ya. Kita coba dulu gimana rasa asinnya ya. Cukup. Jadi tidak terlalu asin betul, sedang, dan tidak terlalu pedas betul, karena cabenya tidak menggunakan cabai setan atau cabai rawit. Enak teman-teman. Ini makan yang gini. Luar biasa. Kita coba mie gorengnya. Kalau kata orang Banjar tuh agak kesedakan teman-teman. Jadi ketika kita makan kurang minum, bisa seperti itu. Ini minyak, kita campur dengan telur. Tambah enak teman-teman. Ayam itu segini. Ya. Nah, kali ini kita mencoba ayam goreng bumbu ya. Ayam goreng bumbu yang seperti Oma ini, saya lebih senangnya memakannya adalah pahanya, atau sayapnya, atau lehernya. Ya. Kalau untuk dada agak terlalu padat. Dan ini masih teman-teman ya, ini ya teman-teman masih hangat, ya masih hangat. Nah, aromanya sangat menggoda sekali teman-teman. Nah, kalau kita makan ayam bumbu digoreng ini harusnya makan yang hangat, karena kalau kita makan hangat seperti ini, daging itu terasa lembut dan wanginya masih terasa gitu. Tidak terlalu keras, tapi kalau sudah dingin dia keras dan aromanya juga sudah hilang. Nah, kecil.
Murah teman-teman. Jadi nasinya hangat, ayam gorengnya juga hangat. Nah, kecuali cacahan tadi yang memang sudah diolah dari tadi. Nah, kalau cacahan ini bedanya telur dengan cacahannya itu dimasukkan tuh memang dari awal. Kalau perlu memang direndam untuk berapa menit, ya bisa mungkin 10 atau 15 menit sehingga resapan cacahannya itu meresap ke kuning telurnya. Jadi itu yang membuat enak. Ini ayam goreng bumbu ini semuanya memang ada, kita di warung juga ada. Cuma ini khasnya Oma ya, itu sedikit beda lah dengan tempat yang lain. Sangat terasa teman-teman bumbunya. Kita coba satu lagi telur teman-teman ya. Kita cari yang kuningnya agak lebih besar. Dan dulunya ketika orang tua saya masih hidup ya, ketika adik-adik masih kecil, biasanya cacahan ini dibuat ketika orang tua kita hamil kemudian melahirkan ya ini makanannya gitu. Jadi ini ciri khas gitu. Dan cacahan Banjar ini banyak. Ada yang seperti ini ya menggunakan san Jawa, dan ada juga yang cacahannya menggunakan merica. Dan biasanya kalau merica itu lawannya bukan telur asin, tetapi ikan asin. Jadi cacahan ini yang mengenal san Jawa ini sudah ada peruntukan masing-masing teman-teman. Sangat membuka selera kita makan. Apalagi ketika hari Jumat ini, siang ini, kita agak lapar ya. Ini membuat sensasi dan kenikmatan sendiri ketika kita makan. Ini teman-teman ininya. Tanpa kuahnya teman-teman. Jadi biasanya kuahnya dihirup. Cuman karena saya nih ada emahnya juga, jadi tidak terlalu berani untuk menghirupnya. Jika kita menghirup itu, ambil kuahnya langsung ke. Itu namanya menghirup. Teman. Ayo teman-teman. Acil.
asin. Alam. Saking enaknya dan aroma dari makanan ini, acit pun nyong-nyong. Acit dan nyong. Sudah kelaparan dan minta makan teman-teman. Ya, apalagi kita gitu. Nah, demikian teman-teman, video kita kali ini di makan-makan pas. Ya tentunya pas porsinya, satu piring, pas rasanya, dan terasa pedasnya, terasa asinnya, terasa asamnya, dan sangat menggoda selera makan kita semua. Dan tentunya kalau harganya pastilah pas karena ini makanan rumahan. Demikian teman-teman, semoga video kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menikmati khususnya mungkin telur cacahan seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana caranya atau mungkin bagaimana bumbunya ya, atau bagaimana cara mengolah telur asin ini, nah, mungkin tentunya tidak bertanya sama saya tapi bertanya sama Oma ya. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.